Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kami mengupload video yang membahas tentang beberapa kesamaan antara Ormas Muhammadiyah dan dakwah yang sering disebut dengan Salafi Wahabi di dalam manhaj atau jalan atau metode atau pemahaman di dalam beragama. Kemudian muncul berbagai komentar. Di antaranya mengatakan bahwasanya Salafi ini mulai mencari perlindungan dengan Muhammadiyah. Padahal NU dan Muhammadiyah ini dari dulu sudah saling menghargai. Jadi kita katakan apa hebatnya Muhammadiyah sehingga kami mencari perlindungan ke Muhammadiyah. Ini nggak ada hebatnya sama sekali kalau kita mencari perlindungan ke Muhammadiyah. Tidak ada guna sama sekali. Jadi kita membicarakan kesamaan ini bukan berarti kita mencari kawan untuk berlindung, bukan. Kita hanya mengajak berpikir cerdas. Kalau memang sama-sama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh, maka pasti sama. Pasti bebas dari perbuatan syirik, bid'ah, tahayul dan khurafat. Ini tahayul dan khurafat ini sepaket, ya. Kemudian ada lagi komentar yang mengatakan tidak sama antara Wahabi dan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini orangnya baik-baik, tidak seperti Wahabi yang suka main bid'ah, syirik, kafir, sesat, neraka dan sebagainya. Ini pemikiran orang yang tidak paham terhadap ilmu gaya bahasa atau ilmu ma'ani, ya, ilmu balaghah, sehingga kurang bisa menyerap esensi keilmuan, ya, esensi dari penjelasan orang-orang Muhammadiyah. Dan ini kita ambil sebagai contoh. Kita langsung saja simak videonya.
Yang pertama, fatwa tentang hukum selamatan untuk orang yang meninggal dunia. Yang kedua, ini hampir sama, yaitu memperingati hari kematian. Hukum memperingati hari kematian. Kemudian yang ketiga adalah pandangan Muhammadiyah tentang tahlilan. Majelis Tarjih memberikan jawaban, hukum mengadakan selamatan yang disertai dengan doa yang dipaketkan itu, yaitu doanya doa tahlil, yasin dan sebagainya, mengirim pahala, membaca Al-Quran, mungkin berapa ayat yang dibaca, ada yang sampai menghatamkan, dan diniatkan pahalanya untuk dikirim kepada orang yang meninggal. Menurut penelitian Majelis Tarjih, hal seperti itu tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Jadi selamatan 3 hari, 7 hari dan seterusnya itu sebenarnya adalah sisa-sisa peninggalan ajaran agama yang hidup di Indonesia khususnya, mungkin di Nusantara pada umumnya. Kalau kita merujuk dalam berbagai fatwa yang sudah terdokumentasi dalam tanya jawab agama yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, yang itu merupakan hasil dari Divisi Fatwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah khususnya di Majelis Tarjih, bagaimana sebetulnya pandangan Muhammadiyah yang sering kaitannya menjadi identifikasi bagi setiap orang yang mengaitkan bahwa Muhammadiyah itu ya organisasi atau sebuah perserikatan yang anti atau melarang tahlilan. Nah, gitu kan, gambarannya begitu. Ketika dimaknai kata tahlilan itu dalam rangka untuk mengucapkan tahlil la ilaha illallah, tentu tidak dilarang, bahkan justru malah disyariatkan dan sangat dianjurkan. Tapi yang harus secara berkali-kali kami juga terus sampaikan kepada para mahasiswa yang bertanya, atau mungkin kepada para jamaah yang mengaitkan bahwa Muhammadiyah itu anti tahlilan dalam definisi yang seperti apa. Nah, sebetulnya inilah yang harus dipahami. Yang dilarang di Muhammadiyah kaitannya di sini adalah apa yang menjadi fatwa dan menjadi putusan ini, bahwa menurut Muhammadiyah yang dilarang itu yang kaitannya dengan upacaranya, seremoni khususnya. Yang kaitannya di sini adalah bagaimana tahlilan dikaitkan dengan upacara atau seremoni khusus yang dikaitkan dengan kematian seseorang. Apakah itu kaitannya dengan 7 hari kematiannya, 40 hari kematiannya, 100 hari kematiannya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian yang perlu ditekankan. Bahkan kemudian dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa ini justru banyak dilakukan oleh para pemeluk agama Hindu yang kemudian terakulturasi di dalam budaya Islam, yang kemudian sampai saat ini kemudian kita mempraktekannya. Karena ini merupakan sebuah hal ibadah yang tidak ada tuntunannya. Karena ibadah itu kan al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah itu adalah dilarang. Kita tidak bisa mengada-ngada dalam urusan ibadah. Kaitannya di sini adalah upacara atau ritual kematian yang dikaitkan dengan hari-hari tertentu tersebut. Nah, dari 2 sumber kredibel tersebut, ini kalau orang yang mempunyai kecerdasan atau daya tangkap yang baik, maka bisa memahami bahwasanya sama. Tahlilan atau selamatan kematian itu adalah sebuah amalan yang tidak ada sumber tuntunannya dalam agama Islam. Artinya perkara baru. Dan perkara baru itu disebut bid'ah. Hanya saja dalam penyampaian ini memakai bahasa yang berbeda, akan tetapi maknanya sama. Apakah salah ketika memakai istilah bahwasanya hal tersebut adalah perkara baru saja, tidak menyebutkan dengan bid'ah? Tidak salah. Hanya saja kalau menyampaikan dengan gaya bahasa seperti itu, maka
banyak yang tidak faham. Atau mungkin orang susah untuk faham. Bahkan orang-orang Muhammadiyah sendiri ini banyak yang tidak faham. Terbukti di daerah-daerah. Ini orang-orang Muhammadiyah masih banyak yang kemudian ikut acara kegiatan tahlilan, bahkan menyelenggarakan tahlilan. Kemudian mohon maaf, ini ketika dalam rangka majelis taklim, mereka masih merokok dan lain sebagainya. Itu artinya dengan memakai bahasa-bahasa yang tidak secara jelas, memakai gaya-gaya bahasa, memakai majas-majas istilahnya, itu akan susah difahami. Orang tidak mudah faham. Ya, tidak mudah faham. Begitu juga dengan maksud orang yang pertama kali membuat amalan tahlilan. Diharapkan ke depannya nanti orang-orang akan faham dengan perkara tersebut. Bagaimana sejarah tahlilan tersebut dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat. Singkat cerita, kisahnya dimulai pada saat ada pertemuan di Ampel Denta di wilayah Surabaya, yang pada saat itu dipimpin kemudian oleh Sunan Giri masanya. Ada penyampaian terkhusus dari Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Kalijaga, yang kemudian ada di daerah Kadiwungu sekarang daerahnya, Semarang ke arah Demak ya. Begitu Anda lurus, ada patahan ke kanan dan lurus, Anda lurus saja, nanti ada belokan ke arah kanan, itu ada tulisan di situ. Kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau. Menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dia lakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Itu masyarakat sekitarnya. Mengajukan kepada pertemuan pada saat itu di Dewan Wali, bagaimana caranya supaya ini bisa berubah. Maka beliau mengajukan, ya, salah satu caranya, kata beliau, saya akan merubah isinya. Karena merubah itu sekaligus tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau dilarang sekaligus, maka Islam akan ditinggalkan. Dakwah sulit masuk. Beliau survei dulu tuh. Ya. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Kata Sunan Giri, jangan lakukan. Ya, jangan lakukan. Khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Maksud Sunan Kalijaga itu tetap berlangsung 7 hari itu, 40 hari itu, tapi isinya dirubah dengan kalimat-kalimat tahlil. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalimat-kalimat tahmid. Dipopulerkan istilah dengan tahlilan untuk membedakan dengan tahlil yang pertama. Tahlilan. Jadi diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Cuman waktunya tidak dirubah. Mereka kumpul, isi daripada mabuk baca kalimat ini, sampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu ternyata kemudian tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalih di situ. Kalau kita tidak lakukan dengan ini, maka kemudian mereka akan sulit menerima Islam. Apa dalilnya? Dikiaskan kemudian pada peristiwa pelarangan khamar, miras santika di zaman Nabi. Jadi khamar minuman keras saat dilarang di zaman Nabi. Itu 4 ayat dari An-Nahl, kemudian Al-Baqarah 219, posisi paling kiri sebelah bawah, menerangkan bahwa asalnya orang-orang jahiliyah sering memeras pohon-pohon kurma dan anggur, dijadikan sebagai alat untuk mabuk. Ayat haramnya belum muncul. Setelah itu muncul lagi yang kedua, ya, dijelaskan bahwa mabuk-mabukan itu, minum khamar itu, terasa manfaatnya ada sedikit, tapi banyak sekali hal yang mengandung dosa di situ. Manfaatnya bagi yang mabuk aja terasa rasanya enak, tapi sebaliknya kata Quran, banyak dosa yang bisa muncul dari peristiwa ini. Ini yang dikiaskan oleh Sunan Kalijaga pada saat itu untuk bisa menyampaikan maksud yang tadi dilukiskan dengan konsep tahlilan tadi. Maka didiamkanlah pada saat itu argumen yang dimaksudkan, sedangkan diam dalam kaidah fikih alamatun na'am, tanda setuju. Maka kembalilah beliau praktekkan, tapi sebelum dipraktekkan beliau sampaikan, kalau dikhawatirkan biarkan nanti anak cucu kita yang meluruskan ini. Jadi menyempurnakan maksudnya. Jadi beliau memulai, anak cucunya yang diharapkan bisa menyempurnakan itu. Tapi kemudian disampaikan, terjadilah proses itu. Ketika disampaikan itulah kemudian beliau beristihad, ya sebelum sempat disempurnakan datanglah penjajah. Ada yang masuk lewat Selat Malaka Portugis tahun 1511, ada VOC Yusul dan sebagainya. Terputuslah dakwah karena kesibukan melawan penjajah pada saat itu. Jadi terbiasalah kemudian menjadi tradisi sampai dengan kekinian. Apa yang diistihadkan oleh Sunan Kalijaga di masa itu bisa dibenarkan secara hukum karena orang-orangnya belum tahu. Tapi bagi orang-orang yang telah tahu hukumnya dengan takziah, maka tidak ada alasan untuk tidak mempraktekkan takziah. Takziah yang diinginkan itu yang didiamkan. Jelas di sini? Nah, jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Bahwasanya awalnya orang-orang yang
mereka itu hanya bermaksiat ketika ada orang meninggal dunia. Ini minimal mereka ini bisa mengenal Islam, mengenal kalimah thayyibah sebelum mereka masuk ke dalam agama Islam, sebelum mereka mengerjakan apa-apa yang diwajibkan di dalam agama Islam, dan berharap nanti ada yang meluruskan bahwasanya ini adalah hanya sebagai wasilah, bukan ghoyah. Jadi artinya itu adalah jalan, bukan tujuan. Jadi kegiatan atau amaliyah tahlilan tersebut itu adalah cara untuk mengenalkan Islam kepada, mohon maaf ini, orang-orang yang belum kenal Islam. Bukan memerintahkan orang Islam untuk melakukan amaliyah tersebut, bukan. Kemudian berharap seandainya masyarakat nanti sudah mengenal Islam dengan baik, mereka akan meninggalkan kegiatan yang seperti itu. Berharap anak cucunya dari para wali tersebut ini yang meluruskan kegiatan tersebut, bahwa itu bukan bagian dari agama Islam. Tapi ternyata memang qadarullah, belum sempat mereka meluruskan sudah terjadi huru-hara di negeri kita. Dan ternyata orang-orang yang sudah mengenal Islam sekarang, yang sejak lahir status agamanya sudah Islam, diberikan penjelasan ini justru malah menolak, membela amaliyah tersebut. Bahkan menuduh orang-orang yang menjelaskan permasalahan tersebut ini sebagai orang-orang yang keras. Disebut pula dengan salafi wahabi, yang membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, menerakan-nerakakan. Bahkan sampai dengan kajian-kajian yang menjelaskan tentang hal-hal yang seperti itu ditolak, dibubarkan, dan sebagainya. Ini apa? Ini apa? Mereka mengaku meneruskan dakwah Wali Songo, tapi ketika dihadapkan fakta Wali Songo ini malah menolak. Jadi siapa yang diikuti? Wali Songo yang mana? Harusnya ketika jelas fakta bahwasanya memang seperti itu, maka konsisten. Ikuti dakwah-dakwah ulama-ulama yang dulu, Wali Songo. Jangan tetap seperti orang-orang yang dulu didakwahi oleh Wali Songo. Wali Songo dulu tahlilan untuk mengislamkan orang, dan harusnya orang-orang yang sudah Islam ini lebih pintar dari orang-orang yang diislamkan oleh Wali Songo dulu. Jangan ketika sudah dimandikan, dibersihkan, dikasih pakaian bagus, dikasih parfum, ini malah masuk ke kolam lagi untuk mandi. Harusnya ketika sudah dibersihkan, dikasih pakaian bagus, dikasih parfum, berangkat ke masjid, sholat berjamaah, i'tikaf, belajar banyak lagi tentang hukum-hukum Islam, belajar banyak lagi tentang syariat Islam, apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah larang, bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya memahami agama Islam dan beribadah di dalam agama Islam. Jadi jangan hanya berkecimpung di kolam terus. Ini Idrus Romli, ini saya sebut kiai lah, karena memang beliau dikiaikan oleh jamaahnya. Ini pernah mengatakan kalau tahlilan itu adalah bid'ah mungkaroh, yang memerangi ini dapat pahala. Tapi yang menjadi permasalahan, Idrus Romli ini takut kalau dia memerangi, dianya diperangi oleh orang yang mengamalkan tahlilan. Itu namanya durhaka orang-orang seperti itu. Jadi kiai kalau mau menjelaskan tapi takut sama santrinya, la ilaha illallah. Ini apa-apaan ini? Gak tanggung-tanggung. Allati yusabu ala man'iha. Apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan, termasuk bid'ah mungkaroh yang diberi pahala orang yang melarangnya. Saya yakin semua Pak Kiai tahu kitab ini, I'anatul Talibin. Tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin, bid'ah mungkaroh, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh Allah. Nah, seharusnya ketika jelas, ya, ketika jelas seperti itu, maka tinggalkan. Kenapa harus dipertahankan?
Terlebih dengan adanya amaliyah-amaliyah bid'ah, itu membuat ukhuwah kaum muslimin ini menjadi kurang harmonis. Sudah jelas itu tidak ada sumbernya dari agama Islam. Ya sama-sama kita tinggalkan. Bukan justru yang ada tuntunan di dalam syariat Islam malah ditinggalkan. Itu terbalik. Sholat berjamaah ada perintah yang jelas, ada keutamaan yang jelas, ditinggal. Sementara tahlilan yang tidak ada sumbernya dikerjakan. La haula wala quwata illa billah. Menutup aurat, terutama yang paling mudah untuk diperhatikan, ini kaum perempuan. Begitu banyak yang tidak menutup aurat, padahal jelas diperintahkan menutup aurat. Tapi acara-acara bid'ah justru mereka laksanakan. Dan ini bukan masalah debatable lagi. Ini jelas hukumnya. Makanya ketika ada tawaran-tawaran debat, ini kami selalu tidak menghiraukan. Karena tidak ada gunanya. Sebagai contoh, Idrus Romli yang mempunyai banyak jamaah, meskipun sudah mengakui bahwasanya tahlilan itu adalah bid'ah mungkarah, pulang dari muzakarah malah tambah kuat mendakwahkan tahlilan. Lalu apa manfaatnya debat? Dan kami melihat debat-debat yang terjadi, mereka ini saling merendahkan personal. Mereka saling memberikan sebutan-sebutan yang tidak baik kepada lawan debat. Nah, kemudian banyak juga komentar-komentar yang mengatakan umat lain sudah membahas tentang bagaimana cara menuju planet luar angkasa. Ini masih berkutat saja orang-orang Muslim membahas masalah bid'ah dan lain sebagainya. Memang seperti itu, di agama Islam itu seperti itu. Semuanya selalu diulang-ulang. Agar manusia ini ingat, agar mau belajar, agar mau kembali ketika tersesat. Memang seperti itu dari zaman Rasulullah SAW sampai dengan saat ini, mereka tetap belajar sholat. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana hal-hal yang dapat membatalkan sholat, hal-hal yang bagaimana yang kemudian bisa membatalkan wudhu dan lain sebagainya. Memang seperti itu, harus selalu diulang. Dan mengulang bukan berarti mencari permasalahan, mengajak ribut dan lain sebagainya. Tidak. Mengulang untuk mengajak berpikir kembali. Bagaimana beragama Islam dengan yang baik dan benar, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus soleh. Semoga apa yang kami bahas yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.